masih terbuka, jadi last pick Valentina pun bisa dibawakan. Namun Suns memilih permainan ofensif, Ranger Mas. Tidak mau main cover, main guard, karena tentunya bisa memecahkan Netherrealm dengan mudah. Karena mereka sadar yang mereka lawan Hazel. Iya. Katanya, datanya, dan isunya itu menuju ke arah permainan agresivitas jungler yang sedang regenerasi sampai saat ini. Iya. Ya, tapi pick lapu-lapu ini benar-benar ngedinai banget untuk Hazel tidak bermain dengan Lancelot. Barat juga ada di band, makanya sangat wajar hero yang tersisa mungkin adalah Martis atau bahkan Dairot yang memang mau tidak mau jadi abis opsionalnya. Tapi Geek memiliki line up rating yang begitu tinggi, Profesor KB. Dari survive ability, karena Benar. mau bagaimanapun secara hampir keseluruhan data, Yes. teman-teman bisa melihat bahwa Onyx sedikit lebih unggul dari late game potential, early to mid game potential, tapi memang survive ability thanks to Faramis. Faramis Satu Aboy. pick hero yang benar-benar bisa memperpanjang team fight dari Aboy, dan itu yang mungkin akan menjadi PR dari Aboynya sendiri karena dia tidak boleh tertangkap sampai dengan minimal menit yang keempat nanti. Oke, regenerasi jungle kali ini akankah ditunjukkan oleh Geek Fam kembali atau bahkan Onyx dengan the best junglernya? So, ML Arena mana tepuk tangannya? Let's go ke lane of down. Permainan agresif seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Hazel kali ini? Malah seperti biasa kita akan melihat Baloyski yang kembali mencoba untuk mengganggu dari sisi pattern jungler seorang Kairi. Tapi langsung diduga tentunya oleh seorang Keyboy. Namun Aboy coba untuk mengganggu Suns di area midnya. Sementara posisi dari Boots ini harusnya masih cukup aman ya. Bertemu dengan Luke tentunya di area EXP-nya 1v1 situation. Sementara posisi Kairi memang lagi-lagi Balo yang akan bermain secara agresif, Profesor KB. Iya, tapi ada 3 Brace Might yang tentunya membuat Geek Farm akan lebih sustain dalam team fight. Walaupun mungkin damage yang diberikan oleh Onyx akan lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini persenan darah dan bisa di-spam dari skill. Tentu dengan jangka waktu yang lebih cepat, Luke, Baloyski, dan juga Cadera akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan regen HP yang akan mereka cari dari awal game. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane 1-by-1 situation, Kadera head to head dengan cewek. Tapi dengan adanya kesempatan yang sangat banyak dilakukan dan nampaknya Hazel akan coba maksa dengan adanya Decim yang wow! Di arah bottom lane tapi mereka menukar dengan Hazel. Perhitungan dari seorang cewek menukar dirinya dengan sosok jungle. Kalau jujur gue pribadi ini rugi di tangan Geek Fam. Ini cewek calculated Winata. Dia udah memperhitungkan kalau nanti dia bakal dive in dari Hazelnya dan minionnya masih terlalu jauh ditahan di depan sana. Cewek pun menukarkan dengan satu jungler, pemegang Retribution Hazel yang akan sangat dirugikan sekali karena nggak memiliki double buff ketika adanya setup dari Turtle. Ya, dan aku sempat berbicara tadi di belakang, kalau misalnya kalau dengan adanya Cloud ketinggalan di early, hingga bakal 500 Iya, perak, betul. 1000 gold, itu nggak usah worry. Dia bisa ngejar dengan sangat cepat. Salah satu gold lane tapi lihat di arah top lane push, bahkan harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim King Fang. Meanwhile di arah top lane, ini dia kemampuan yang akan coba ditunjukkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan juga King Fam. Mereka standby dan Kairi kali ini melepaskan Turtle pertamanya karena memang data yang ada juga bukan perebutan di Turtle yang utama, tapi dia Benar. Lord. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena boots-nya tumbang, mau nggak mau daripada Onyx mengambil resiko untuk melakukan engage di area Turtle, lebih baik emang dilepaskan begitu aja. Iya, nggak mau terlalu mengambil resiko kalau di tim fight di area Turtle tentunya itu akan menjadi kerugian sendiri untuk Onyx karena mereka cukup dengan kehilangan boots saja. Ya, Satu keputusan yang cukup wise sih menurut aku. Tapi menurutku dengan ganking yang dilakukan oleh Aboy cukup bijak ketika dia melakukan clear terlebih dahulu di bagian top lane. Seperti biasa, menit 1:40 semua mid laner rotasinya bakal menuju ke area XP laner. Jadi nggak heran kalau kita di level MPL aja selalu ngelihat yang namanya gold laner itu di menit 1:40 pasti bakal sendirian. Ya, karena posisinya ya mereka akan mengganking laning yang tentunya berada di posisi turtle yang tersedia. Dan yang seperti kita tahu juga, Boots biasanya memang juga selalu akan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu sih ketika memang ada objektif turtle yang muncul. Dan biasanya Boots memang yang megangin ke arah belakang. Biasanya. That's why mereka harus tutup Boots. Pertama, flickernya udah keluar aja itu sebenarnya udah menguntungkan. Kedua, ketika Boots harus tumbang, ini membuat Kairi harus reset. Gak ada yang bisa cover dia. Lifesteal juga belum cukup dengan item yang Boots miliki sekarang cuma punya penetration. Iya. Dan kalau misalnya tadi terakhir yang aku lihat data dia tuh masih level 3. Gak ada Brave Fighters Profesor Iya, kami. iya, Jadi betul dia sekali, akan, Matt. sekalipun hidup, dia akan cukup useless ketika di arah Turtle. Dan keuntungan kembali lagi masih dipegang di tangan Geek Farm. Mungkin saat ini dengan Turtle dan poin kill yang didapatkan, itu cukup membayar utang
ketika Hazel tumbang di arah bottom Hazelnya lane. tumbang, iya. Pertukaran 2 untuk 1 sejauh ini dan Geek akhirnya juga mereka yang berhasil untuk mendapatkan title pertama. Juara dunia, tapi kita lihat karena Martial kita akan melempar panah asmara menuju ke lane of down. Menuju kembali ke dalam lane of down kali ini yang dimana 3 menit memang game sudah berjalan tapi kita sudah melihat permainan yang begitu baik tentunya dari seorang Hazel. Cewek bener-bener bakal coba diprioritaskan dan lihat pergerakan dari Baloyski juga udah mulai mengunci nih bro. Dan cewek tentunya mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata masih bisa diselamatkan sama Skiboy. Oke, tapi akan dikembalikan kondisinya saat ini dan cewek masih selamat dengan trigger disiplin dari Purify Gaming. 3 rotasi ke arah bottom lane itu cukup merugikan pasukan Geekfam karena mereka akan sedikit terlambat. Meanwhile dari pasar Kiwa akan coba menangkap Baloyski dan bahkan Baloyski menjadi korban keganasan karena 3-man move yang gagal Profesor dan juga Momochan. Wow. Nah, ini 3-man move yang cukup berisiko juga tapi Kairi mendapatkan 1 buah blade armor. Ditambah lagi ini juga combo yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Onyx. Kiboy, Kairi jalan berbarengan udah pasti akan memicu bagaimana banyaknya vengeance apalagi Kiboynya menggunakan basic common emblem. Secara emblem aja dia udah bakal rotasi terus. Dia punya Quantum Charge, dia punya Wilderness Blessing, dan dia punya Trill juga. Vengeance-nya akan berkali-kali lipat damage-nya lebih tinggi. Dia nggak perlu memikirkan mana, karena dia juga nggak terlalu buru-buru untuk bikin Thunder Belt. Dia lebih butuh Dominance Ice sepertinya, agar Baloyski dan Luke tidak bisa mendapatkan regen dari Brave Smite dengan cepat. Oke. Dan tapi itu sebenarnya kalkulasi yang cukup matang juga ya lagi-lagi dari Calvin Winata di area bawahnya sehingga dia masih bisa survive. Kejaran dari 3 pemain tadi posisi Geekfam sementara total. Baloyski berhasil mendapatkan orange buff. Meanwhile terdepan sana Retribution gagal. Take over turtle out of nowhere. Watchers hanya bisa mendapatkan 1. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur sedikit karena Decimator sedang menyala dan saat akan menjadi korban kedua kah oleh keganasan para pasukan dari tim Geekfam. Tapi look di tengah sana dia pun berhasil kabur dari cengkraman sang lana Meanwhile di arah bottom lane. Blessing Rod from cewek hampir solo pick out terhadap Kadira. Tipis banget tapi masih bisa bertahan dari Kadira. Dan posisi yang baik juga sebenarnya dari Luke sendiri karena dia berhasil menghindari. cewek. Tapi dia tahu. Cewek versus everybody, nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari untuk Calvin Winata. Kali ini kalkulatornya cukup sulit Profesor ketika tiba-tiba dalam kondisi yang menyeramkan seperti itu. Iya, apalagi gankingnya terlalu banyak ya. Itu udah gerakan 3-man move yang mematikan. Ada Grok di sana, ada Martis dan bahkan ada Faramis juga. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimainkan dan membuat walaupun cewek memiliki Purify tapi dia masih tahan Purify-nya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dia maunya menggunakan Purify ketika nanti ada Wild Charge. Tapi setelah 5 menit game berjalan ini kelihatan banget dari Geekfam mereka benar-benar memprioritaskan laning dari Cak Dera ini. Benar-benar pengen di babysit habis-habisan. Momochan, cuma ada Mirko di sana yang menuju ke arah Geekfam. Apakah ini akan jadi Mirror Blast atau Mirror Curse seperti biasa ya bro? Kalau kata Mirko sih tadi Mirkers ya. Mirror Curse? Katanya, Really? katanya. Oh, Profesor. Tidak ada tempat yang aman ketika ada Mirko dan 1 logo tim di atasnya. Itu dia. Tadinya sebenarnya di season sebelumnya masih ada saya juga sih Mungkin. berdua. Tapi kali ini kalau kita lihat juga dari early tempo yang sudah dimainkan sama Geekfam kayak benar-benar lebih fokus terhadap grouping mereka. Nah, itu yang mereka aku bahas. nggak mau terlalu terpisah kayak misalkan kayak sekarang mungkin Baloyski cuma hanya untuk mirror, hanya untuk mencari informasi di mana Boots berada. Sementara dari Little Wanderer-nya aja walaupun di area top lane, tapi teman-teman dari Geekfam seberani itu untuk grouping karena mereka tahu mereka nggak bakal bisa di-take down dengan mudah, apalagi dengan 3 Brave Smite. Meskipun begitu dengan kali ini Baloyski sudah keluarkan Conceal Gaming. Mereka akan coba commit. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx juga mereka tidak akan tinggal diam. Karena para pemain dari tim Onyx sudah menunjukkan batang hidungnya. Amel Phoenix juga seorang Keyboy. Masih dengan Avengers tapi lihat di depan sana. Langsung ada sosok dari Calvin Winata. Mengeluarkan blessing dan tebakan Nabu itu takedown. Nah saat instant. What a retribution akan penting saat kali ini. Dan bahkan Hansel mengamankan atas seorang Kyrie. Kyrie gagal mendapatkan turtle-nya. Dan kali ini turtle 2 untuk Geekfam, 1 untuk Onyx. Blessing Red from cewek menyelesaikan seluruh Netherrealm bersama dengan aboy-aboynya. Iya, dan posisi dari pemain-pemain Geekfam seperti yang Profesor KB bilang, mereka benar-benar fokus banget untuk gimana caranya mereka membawain playstyle yang berbeda dibandingkan season yang sebelumnya. Season ini mereka benar-benar lebih berfokus untuk gimana caranya mereka bisa melakukan grouping dan ganking ke arah pemain-pemain dari Onyx. Ya ini gankingnya sebenarnya rata-rata berhasil, tapi mungkin fokus kita adalah bagaimana tadi Battle of Retribution yang diamankan. Martial kita langsung tembakan panah asmara. Let's go to the lane of down. Baru tadi aku mau bahas Profesor KB.
Performa dengan Hazel yang mungkin kelihatan benar-benar cukup menyeramkan ya di 8 menit. Tapi Baru dikasih tahu langsung ada blazing dot from cewek. Dari top lane tercancel begitu saja, tapi nampaknya crowd control terlalu long membuat cewek tertake down. Meanwhile di belakang sana masih ada Netherrealm yang bisa menyelamatkan sosok seorang Hazel. Para pasukan dari tim Onyx mereka berporak-poranda. Mereka tidak sangka kalau Netherrealm dari sosok Aboy menyelamatkan jungle dari Geek Farm. dan kelihatan targeting yang jelas banget dari Geek Farm Profesor KB dimanapun targetingnya mengarah ke arah Calvin Winata. Ya tapi lagi-lagi cewek masih menahan untuk dari segi Purify-nya tadi mungkin lagi sedang cooldown juga. Sekarang lebih ready. Terus sekarang bahkan kayaknya mau gak mau harus dia relakan Blazing Duet yang tadi benar-benar hanya untuk secara defensif saja. Namun harus dilihat kembali bahwa perbedaan secara level sudah mulai terlihat dan Lord yang akan muncul kali ini harusnya akan mungkin 60-70% akan ada di tangan dari Geek Farm. Iya. Melihat setup yang sudah mereka dapatkan dan juga dari segi build up level yang kali ini mereka ungguli. Iya, Cak Dera bahkan udah level 11. Kali ini posisi udah pegang Golden Staff di tangan. Dan dengan 3.000 net worth yang sementara ini diunggulkan. Itu dia power poking yang sempat kita bicarakan sebelumnya cukup panjang. Dia ternyata bukan nge-trigger flicker untuk saat ini. Wacas yang di-trigger tercancel begitu saja. Tidak mendapatkan apapun dan Manfrenda keep by final slash. Tapi nampaknya belum ada sedikit pun impact yang bisa diberikan. Karena itu tindakan preventif yang semaksimal mungkin bisa Kiboy dapatkan, Profesor. Ya, ini apalagi kalau kita lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia build up-nya ke arah Brave Smite, tapi ternyata siapa sangka kalau ternyata kali ini dia build-nya tuh mengambil alih Lord-nya. Oke, tapi lihat The Ram dikeluarkan begitu saja. Both versus everybody. Press Sword-nya masih for nothing. The Blazing Run from cewek. Tidak berhasil mendapatkan poin kill apapun dan bahkan di depan sana Retribution free. Meskipun begitu mereka harus kehilangan sosok Hazel. Setidaknya at least itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Itu setidaknya yang bisa dilakukan dari Onyx Profesor KB. Karena kelihatan tim fightnya jadi keculik satu persatu. Meskipun posisinya dari cewek udah masuk dalam Blazing Duet. Masalah mereka udah gak punya power retribution lagi. Ya apalagi cewek benar-benar menggunakan Purify-nya hanya untuk melakukan satu team fight. Dan ada satu pick off yang hampir dilakukan tapi ternyata dengan dua flicker yang terbuang. Gila Sans! Poin yang bertambah lagi, gila Sans dalam keadaan Geek Farm unggul. Dia menghentikan dominasi tersebut dengan melakukan takedown terhadap Luke yang dari tadi dia memiliki damage yang konstan. Profesor, Momo-chan, kalau misalnya kalian lihat itu adalah titik snowballing Geek Farm untuk bangkit, satu anak tangganya dipatahkan di situ. Iya. Jadi jatuhnya emang benar-benar dihentikan dengan paksa. Apalagi udah ada Ice Queen, ada slow effect juga. Dan tambah dengan Corrosion Sight, belum memiliki satu Wind of Nature karena sepertinya belum terlalu butuh juga. Terlalu banyak true damage yang bisa diberikan dari pasifnya Kari, dari Decimate. Sehingga Wind of Nature kayaknya bukan opsi yang bagus untuk cewek. Dia lebih butuh Malefic Roar untuk bermain front to back. Power poking damage yang tadi sempat dimention sama Ranger Mas mungkin akan tertuju kepada Baloyski atau bahkan kepada Hazel. Ya, dan bahkan Lord pertamanya aja udah mulai digiring. Ini bener-bener berbeda banget dengan mungkin yang kita lihat. Biasa Lord pertama akan mendapatkan gitu aja. Targetnya, mereka berubah. Mereka berubah target, mereka menuju ke arah seorang Sans. Tapi Sans masih bisa menggocek, ini dia Lionel Sans. Berhasil kabur dari sergapan yang sudah terlihat Profesor KB. Ya, karena tidak ada flicker, tentu itu adalah target yang paling manis untuk para mid laner. Sehingga kali ini, match up yang ingin dituju sepertinya masih belum bisa didapatkan. Mau nggak mau harus reset untuk kedua belah tim. Onyx juga harus reset karena kalau misalkan mereka salah langkah sedikit, Geek bisa menutup game ini dengan cepat. Udah nggak ada lagi pasif dari base turret. Sementara Lord masih benar-benar dikendalikan dan Cak Dera lebih tepatnya yang masih belum bisa di take down selama 12 menit game kita berjalan. Ya, ngomongin menit yang ke-12 ini udah posisi dari Calvin Winata kah benar-benar untuk bisa ngedapetin power spike-nya dengan Cloud yang bahkan sekarang udah mulai nih kelihatan grouping atau mungkin backup covering yang begitu baik dari Onyx ke arah seorang cewek. Udah mulai menempel satu sama lain. Namun hal yang sama dilakukan juga Geek Farm. Masih dengan pattern yang sama Profesor KB. Ya Ruby sih, ini satu sosok stopper yang mengerikan banget. Siapapun yang mendekati dia udah pasti bakal terkena down run Wolf King. Hal tersebut akan menutup jalan gerakan dari Onyx dan ini mungkin akan jadi setup team fight yang secara pasti dilakukan. Tapi Mystica secara belakang memancing dan Ram kali ini kesempatan di tangan dari Onyx. Mereka akan membalaskan kembali team fight yang dibuka oleh tim Geek Farm. Tapi nampaknya KRI berhasil menangkap satu. Baloyski watch out for defensive. Poking damage coba terjadi. Memaksakan mengeluarkan beli kepada Blazing Red from cewek. Kali ini memaksa menuju ke seorang Aboy tapi bakal Pond versus everybody. Berhasil menangkap Aboy
tidak bisa terlalu lama untuk menghilangkan Aboy dari line of down, tapi setidaknya pasifnya sudah muncul dan tidak ada Netherrealm di saat Lord akan diperebutkan. Wow, itu mau nggak mau boostnya benar-benar harus loncat dengan Breakfast Fighter karena pertukarannya mereka ingin mendapatkan Lord kali ini. Bersama dengan adanya mid turret di area mid tadi Profesor Iya, KB. tapi secara kuantitas tetap di sini Geek Farm lebih diunggulkan karena Iya. pasif dari Faramis membuat dia makin lebih sustain lagi. Kyrie! What the retribution! Oh my god! Still Lord from Kyrie! The Lord Terminator, data tidak bisa berbohong, data memang harus kita percaya sepertinya. Karena sebagai pemegang Retribution Lord, dia sepertinya nggak cuma mau 2 season, mungkin ini bisa jadi season ketiganya. Season yang ketiga. Level gak berarti, gold gak berarti buat dia. Tenang, relax, main retri aja, seenak jidat. Dan bahkan dari level aja, teman-teman bisa lihat bahwa dengan perbedaan dari damage retribution, bahkan AI prediction aja menuju ke arah Geek Farm, tapi tiba-tiba dengan satu momentum seharusnya akan sedikit bergeser menuju ke 50% dengan cewek yang kali ini berjalan di 2 lini yang berbeda. Oh, satu kali momen ternyata memberantakan seluruh Geek Fam. Seluruh Geek Fam sudah susun dengan baik. Tapi semua itu berantakan akibat satu retribution. Bahkan Onyx, lihat Momochan, mereka berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah pes dari arah top lane, tanpa adanya pes lagi. Lord terlalu gagah, Lord terlalu kokoh untuk bisa dihilangkan Wah. sampai saat ini. Cuma dengan satu retribution dari seorang Kyrie. Geek Farm mereka terpaksa untuk bermain defensif sekarang. Memang harus kehilangan satu turret base di area atas. Tapi Onyx mereka juga mulai harus berhati-hati karena posisinya tadi Lord yang terakhir yang dicuri oleh Onyx itu sebenarnya power spike dari Cak Dera udah mulai terlihat loh Profesor KB. Iya, tapi masalah utamanya adalah untuk kali ini setup tim fight-nya. Lihat juga Baloyski di belakang. Investigasi belakang sana berhasil dapatkan Loka dipasang bersama dengan Apoy, dua hilang. Para pasukan dari tim Onyx membalikan kembali semua keadaan yang mereka miliki. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan base turret dari bottom lane. Ingat, Bus masih punya Brave Fighters. Ketika semuanya udah masuk ke dalam base, dia akan membubarkan pasukan. Inilah kehidupan di dalam lane of down. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, bener-bener gak bisa diprediksi sama sekali. Dan mudah berbalik seperti 180 derajat. Ya, dari 3.000 net worth plus untuk Geek Farm, sekarang malah Onyx yang pegang 3.000 goldnya. Comeback 6.000 gold. Final slash, tapi nampaknya Purify Kami save it every time. Dan untuk masuk ke dalam Hazel memikirkan 2 kali lipat. Yang ada dia bakal terpaksa tumbang Mystic Dust. Mengusir para pasukan dari tim Geek Farm, tapi oh my god. Harap Marshall kita akan menempar panah asmara. Go to lane of down. base yang sedikit terbuka dari sisi Geek Farm, tapi sepertinya lot yang ketiga ini yang akan menjadi peruntungan nih. Siapa yang akan mendapatkan lot tersebut, tapi Baloy? Oke, mereka memilih untuk orang terlebih dahulu mengganyang para pasukan dari tim Geek Farm dibandingkan untuk mengadu retribution. Tapi lah seorang prefect secara belakang, fokus ke seorang Hazel, dipukul mundur dan bahkan Lo kali ini memaksa ke arah Sans. Masih bisa selamat, Kiboy pun menjadi korban, tapi nampaknya Lord di tangan seorang Kyrie. Meskipun begitu, shutdown pun terjadi. Apakah mereka mampu untuk mundur ke arah belakang? Karena kalau tidak, Lord tidak akan sia-sia. Dapat kena Pressmore! Berhasil menutup Apoy. Wayne of Nature save the day for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Kayak yang terjadi, Lord yang menuju ke arah tengah sendirian. Apakah MVP terhadap ini akan terjadi kali ini? Hazel akan mengorbankan jiwa dan raganya, memaksa dirinya untuk bertahan karena para pasukan dari tim Onyx. Mereka akan menyelesaikan game ini kalau tidak menjadi sebuah distraction Hazelnya. Wah, itu buying time yang cukup lama yang Hazel. dilakukan oleh Onyx, tapi Hazel pun memang pengorbanannya membuahkan hasil. Apoy, Kadera dan juga Baloyski berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari base-nya Geek Farm, Profesor KB. Iya, dan tidak melupakan bagaimana cewek dengan Wind of Nature respon yang dia lakukan ketika dia tahu kalau look-nya membuat ke arah item-item physical damage. Sehingga serangan dari Donran Wolf King akan sangat-sangat menyakitkan. Dan ini dia tim fight 3 lawan 4 akan dipaksa oleh Onyx. Tapi nampaknya Blast Hydra from cewek telah keluar di depan sana. Nah, ada lagi Netherrealm. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka bermain dengan pocket damage. Kyrie satu persatu. Final Blast from K-Boy. Memaksa look tumbang dan tembakan double kill. Gak ada pasif. Baloyski Immortalnya pecah. Bis terbuka sangat bebas. Ini bencana untuk Geek Fam. Dan bahkan Onyx membalikan keadaan dan mendapatkan game yang pertama. Berbalik semua keadaan yang mereka miliki, Profesor. Iya, Game melihat pertama comeback lagi kali ini. yang Muncul benar-benar kembali. kayak bisa dibilang itu hampir bisa dipegang sama Geek Farm ya, Profesor KB. Aha. Tapi ternyata hanya dengan satu momentum
ternyata cukup untuk Onyx sendiri. Ini kalau misalkan kita lihat dari tim fight jangka panjangnya emang dikendalikan sama dua